Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup F akan membahas tentang landasan filosofis, psikologi, sosial budaya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nama kelompok anggota kami yaitu Sakina Syafitri dengan nomor NIM 1914006. Yang kedua yaitu Winda Fitriana dengan nomor NIM 1914032. Dan yang ketiga yaitu Lina Nurita F 1914066. Berikut ini kami sajikan tentang landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum. Menurut Gillar, filosofi adalah upaya berpikir dengan tataran paling umum dalam sistematik mengenai alam semesta atau mengenai semua realistis. Upaya tersebut dikarenakan rasa ingin tahu pada manusia itu. Armstrong mengatakan bahwasanya ada 3 aliran dalam filosofi pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu idealisme, dan yang kedua adalah realisme, dan yang ketiga adalah pragmatisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu idealisme. Idealisme adalah dibawa pemikiran oleh Plato. Kaum idealisme ini meyakini bahwasanya kenyataan tidak ditentukan pada apa yang dirasakan. Kita sebagai seorang guru, tugas kita adalah membawa suatu ide yang abstrak dengan kesadaran. Maka sangat penting sekali untuk mengajarkan kepada peserta didik untuk mengenal tentang budaya turun-temurun. Bentuk kurikulum yang secara kuat menekankan pada sistem teknologi, kemudian sistem pengetahuan, kemudian dari itu yang biasanya direlevankan dengan pemikiran orang-orang idealis. Yang kedua yaitu realisme. Realisme mengatakan bahwasanya sangatlah penting dalam mempelajari kebenaran yang kekal. Kebenaran yang kekal ini dimaksudkan akan ditemukan di dunia yang nyata keberadaannya. Kemudian, realisme memprioritaskan tinggi pada pembelajaran siswa yang difokuskan pada pengembangan kemampuan berpikir anak. Mereka mempercayakan kepada pakar kurikulum untuk mengidentifikasi pelajaran di sekolah yang membantu pengembangan anak di dalam mengorganisir pengetahuan dan bentuk penilaian tipe pelajaran seperti ilmu matematika atau ilmu alam. Dan yang ketiga adalah pragmatisme. Pragmatisme di sini berfokus pada keadaan lingkungan yang terus berubah dan menolak gagasan pada ilmu pengetahuan yang kekal. Tokoh pendidikan pragmatisme adalah John Dewey. John Dewey mengutamakan bahwasanya menekankan pada kebutuhan manusia muda untuk membangun keterampilan pemecahan masalah. Kurikulum sekolah yang menekankan pada metode ilmiah maupun menggunakan pendekatan sistematik lainnya untuk memecahkan masalah merupakan gagasan yang paling menonjol dari aliran pragmatisme. Landasan yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum selanjutnya yaitu landasan psikolog. Kurikulum perlu memperhatikan aspek psikologis anak didik, kematangan, pengalaman belajar, minat dan juga kebutuhan anak, serta memperhatikan aspek teknologi pendidikan dan teori belajar, dan tidak lupa memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak didiknya. Dalam mengembangkan kurikulum, minimal ada 2 landasan psikologi yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama psikologi perkembangan dan yang kedua psikologi belajar. Psikologi perkembangan peserta didik adalah salah satu unsur yang wajib diperhatikan saat pengembang kurikulum ingin mengembangkan kurikulum. Psikologi perkembangan mengkaji tentang karakteristik perilaku individu dalam berbagai tahap perkembangan dan pola-pola perkembangan individu.
Psikologi peserta didik sangat diperlukan, terutama dalam menentukan isi kurikulum, baik dari tingkat kedalaman materi, kesulitan, dan kelayakan materi, serta manfaat materi itu sendiri. Sementara itu, psikologi belajar mengkaji tentang proses belajar yang terjadi pada individu. Menurut Maurice L. Bige dan Maurice Bihan, menyatakan bahwa psikologi atau teori belajar yang berkembang pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 rumpun, yaitu teori disiplin mental atau teori daya, lalu ada behaviorisme, dan kognitif gestalt field atau organismik. Menurut teori disiplin mental, sejak kelahirannya, anak atau individu telah memiliki potensi-potensi atau daya-daya tertentu yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, seperti daya mengingat, daya berpikir, daya mencurahkan pendapat, dan daya-daya yang lainnya. Daya-daya tersebut dapat dilatih agar dapat berfungsi dengan baik. Daya-daya yang telah terlatih dapat dipindahkan dalam pembentukan daya-daya yang lainnya. Pemindahan ini mutlak dilakukan melalui latihan. Karena itu, pengertian mengajar menurut teori ini adalah melatih peserta didik dalam daya-daya itu. Cara mempelajarinya pada umumnya melalui hafalan dan latihan. Selanjutnya, menurut teori belajar behavioris, belajar adalah serangkaian hubungan antara stimulus dan respon yang dikondisikan, dimodifikasi, atau dibentuk melalui penguatan. Berkenaan dengan pengembangan kurikulum, teori belajar behavioris menuntut pengorganisasian kurikulum secara bertahap sehingga peserta didik menguasai materi kurikulum. Materi kurikulum diorganisasikan yang mudah menuju yang kompleks, mulai dari bagian-bagian menuju perilaku yang utuh. Kegiatan pembelajaran hendaknya dilakukan secara bertahap, sederhana, dan sedikit demi sedikit, serta berurutan sesuai dengan kesiapan peserta didik. Dan yang terakhir ada teori Gestalt. Teori Gestalt memandang bahwa keseluruhan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Kelompok teori ini memandang peserta didik secara utuh yang mencakup perkembangan sosial, kognitif, dan psikologis. Berkenaan dengan pengembangan kurikulum, teori ini menuntut kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan psikologis, sosial, fisik, dan kognitif peserta didik secara komprehensif. Selain itu, kebebasan merupakan salah satu isu penting dalam fenomenologi. Oleh karena itu, kurikulum hendaknya menyediakan dan meningkatkan kesempatan dan alternatif belajar bagi peserta didik tanpa mengurangi otoritas pendidik. Untuk itu, perlu dirancang kurikulum yang membantu peserta didik menyadari potensi yang mereka miliki sepenuhnya. Selanjutnya yaitu landasan sosiologis atau landasan sosial budaya. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Mengapa pengembangan kurikulum harus mengacu pada landasan sosiologis? Anak-anak berasal dari masyarakat, mendapat pendidikan baik informal maupun formal dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan ilmu pengetahuan. Untuk memahami ilmu, ada banyak definisi yang menuntun dan mengarah kepada pengertian yang lebih jelas. Secara etimologis, ilmu merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab atau alima, yang berarti tahu atau mengetahui. Sedangkan secara istilah, ilmu diartikan sebagai idroku syai bi hakikoti, atau mengetahui sesuatu secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, ilmu dipandang dengan kata science, sedangkan pengetahuan dipandang dengan kata knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata sains berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata syai'u. Syai' yang berarti mengetahui umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan kata ilmu pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Sinonim yang paling akurat dalam bahasa Yunani adalah epistisme. Oke, selanjutnya dalam kutipan yang dikemukakan pendapat Delienggi yang menyatakan pengertian ilmu dilihat
dari ruang lingkupnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu merupakan suatu istilah umum untuk menyebutkan segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai suatu kebulatan. Jadi, ilmu mengacu pada ilmu seumumnya. Terus yang kedua, ilmu menunjuk pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari pokok soal tertentu. Ilmu berarti cabang ilmu khusus, sedangkan jika dilihat dari segi maknanya, Delienggi mengemukakan 3 hal sudut pandang berkaitan dengan pemaknaan ilmu atau ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga, ilmu sebagai pengetahuan, artinya ilmu adalah sesuatu kumpulan yang sistematis atau sebagai kelompok pengetahuan teratur mengenai pokok soal atau subject matter. Dengan kata lain, bahwa pengetahuan menunjuk pada sesuatu yang merupakan isi substantif yang terkandung dalam ilmu. Terus yang keempat yaitu ilmu sebagai aktivitas, artinya suatu aktivitas mempelajari sesuatu secara aktif, menggali, mencari, mengejar atau menyelidiki sampai pengetahuan itu diperoleh. Jadi ilmu sebagai aktivitas ilmiah dapat terwujud penelaahan atau studi atau penyelidikan atau inquiry, usaha menemukan atau attempt to find, atau pencarian atau search. Beberapa kesimpulan berkaitan dengan pengertian ilmu yaitu yang pertama, ilmu adalah sejenis pengetahuan. Maksudnya yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis berdasarkan suatu metode yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan dan diakui keberadaannya. Terus yang kedua, tersusun atau disusun secara sistematis. Maksudnya yaitu suatu bentuk usaha untuk merumuskan sesuatu hal dalam konteks hubungan yang logis serta teratur sehingga membentuk sistem yang menyeluruh, utuh dan terpadu yang mampu menjelaskan berbagai rangkaian sebab akibat yang terkait suatu objek tertentu. Terus yang ketiga, sistematisasi dilakukan dengan menggunakan metode tertentu. Terus yang keempat yaitu pemerolehannya dilakukan dengan studi, observasi, dan eksperimen. Yang terakhir, dengan demikian sesuatu yang bersifat pengetahuan bisa dapat menjadi suatu pengetahuan ilmiah bila telah disusun secara sistematis serta mempunyai metode berpikir yang jelas, karena pada dasarnya ilmu yang berkembang dewasa ini merupakan akumulasi dari pengalaman atau pengetahuan manusia yang terus dipikirkan, disistematisasikan, serta diorganisir sehingga berbentuk menjadi suatu disiplin yang mempunyai kekhasan dalam objeknya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.